Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel kami di channel media pembelajar khusus untuk anak SD kelas 6, masih di tema 1, subtema 2 hewan sahabatku, dan kita sekarang menginjak di pembelajaran 5. Sebelum dimulai kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk selalu meminta bimbingan kepada kedua orang tua kalian atau siapapun yang ada di rumah. Kita mulai dengan halaman berikutnya, dibuka dengan sebuah prolog bahwa kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN ini memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Nah, apa saja itu hasil bumi dari masing-masing negara anggota ASEAN? Kita simak halaman berikutnya. Nah, ini adalah sebuah bacaan di kolom ayo membaca kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, Indonesia ini mengekspor hasil bumi, ada timah, tembaga, besi, minyak, dan gas, juga nikel. Kemudian selain itu juga menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, tembakau. Di bidang ikannya ada ikan tuna, ada udang, ada teh, juga diekspor ke negara lain. Kemudian negara berikutnya di ASEAN ada Brunei Darussalam. Nah, Brunei ini terkenal sebagai pengekspor minyak mentah dan gas alam serta produk minyak yang lainnya. Sedangkan untuk Malaysia, mata pencarian penduduknya adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan juga perindustrian. Kemudian Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Setelah itu, Singapura adalah negara yang berpendapatan paling tinggi per kapitanya di Asia Tenggara. Kemudian mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri, menghasilkan beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Nah, Thailand hebatnya lagi dijuluki sebagai negeri gajah putih, dijuluki sebagai negara 1000 pagoda, dan yang paling penting adalah dijuluki sebagai lumbung padinya Asia. Kemudian Filipina, mata pencariannya pertanian, pertambangan, dan industri. Nah, itulah kegiatan ekonomi negara-negara di organisasi Asia. Selanjutnya perekonomian terbesar di Vietnam ada pertanian, menghasilkan industrinya ada tekstil, semen, pupuk, kaca, ban. Pertambangannya menghasilkan biji besi, emas, timah, gamping, fosfat, dan tungsten atau wolfram, dan juga seng. Sedangkan hasil hutannya ada bambu, kina, kayu, dan kayu manis serta lain sebagainya. Terakhir, Laos hidup di sektor pertanian, menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Itu dia kegiatan ekonomi di beberapa negara anggota ASEAN. Nah, kemudian tugas kalian adalah dari negara kegiatan ekonomi negara ASEAN di halaman sebelumnya, kalian seperti biasa memasukkan 2 negara ke dalam diagram pen ini. Misal diberi contoh ada Thailand, kemudian negara Filipina. Nah, ini perbedaannya simpan di sini, persamaannya simpan di garis pertemuan diagram pen ini. Contoh Thailand, mata pencarian penduduknya apa saja? Ada pertambangan. Kemudian mata uang Filipina ini peso. Kemudian selanjutnya penghasil terbesar dijuluki negeri gajah putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi Asia. Nah, sini cari lagi silakan bahasa nasionalnya apa dan lain sebagainya. Yang bedanya, nah, yang samanya antara Thailand dan Filipina adalah sama-sama bermata pencarian sebagai pertanian, sebagai pertambangan, dan juga sebagai industri. Nah, ini persamaannya. Kemudian di halaman berikutnya ini adalah foto di samping, ada familiar sekali kalau kalian sering melihat atau sering berkunjung ke sebuah kota kabupaten, ya ada Indramayu. Nah, ini patung buah, karena Indramayu ini buah dari Indramayu ini cukup terkenal ya, sampai kepada kita di terutama di pedagang-pedagang pasar ya. Tentu dari mana ini buah? Dari Indramayu. Kemudian ada juga patung rusa seperti ini. Nah, tugas kalian mengamati ini. Nanti kalau sudah tatap muka, kita bisa membuat patung sesuai dengan keinginan kalian. Sekarang pelajari saja dulu, karena mengingat kondisi ekonomi keluarga kita semua ya lebih dipentingkan untuk penanganan COVID, untuk membeli vitamin, makanan dan lain sebagainya. Maka insya Allah
Nanti kalau sudah pulih kita akan membuat patung sesuai keinginan kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.